Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Oji Bermana Tarigan di Anak Kosan. Nah, hari ini aku mau berbagi tips lulus UTBK dan SBMPTN kepada kalian yang tahun ini bakal mengikuti UTBK dan SBMPTN. Tentunya aku udah merangkum beberapa tips kepada kalian bersama teman-teman aku yang berasal dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Penasaran kan? Langsung aja, check it out! Hai semua, perkenalkan namaku Ibelia Valentina. Jadi di sini aku akan ngasih tahu sama teman-teman gimana tips lulus SBMPTN. Nah, yang pertama itu, teman-teman sudah harus mengetahui informasi seputaran tentang UTBK dan seputaran tentang SBMPTN. Nah, teman-teman dipastikan sudah memiliki akun LTMPT-nya terlebih dahulu. Dan untuk mengikuti UTBK, teman-teman hanya diperbolehkan untuk mengikuti sekali tes saja yang terdiri dari UTBK untuk Saintek, UTBK untuk Soshum, dan UTBK untuk campuran. Dan pada tahun 2020 ini, pelaksanaan UTBK harus diundur dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan pelaksanaan UTBK ini nanti akan dilaksanakan ada 4 sesi setiap harinya. Selanjutnya, teman-teman sudah harus menguasai materi yang teman-teman harus ikutin. Misalnya itu dalam UTBK Saintek, teman-teman harus mempelajari tentang TPS dan TKA Saintek yang terdiri dari matematika Saintek, fisika, kimia, dan biologi. Dan untuk UTBK Soshum, teman-teman harus mempelajari tentang TPS dan TKA Soshum yang terdiri dari matematika Soshum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan untuk UTBK campuran, teman-teman sudah harus mempelajari tentang TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Jadi dalam UTBK campuran ini, teman-teman diharapkan sudah menguasai materi baik itu Soshum dan Saintek itu sendiri. Gua ada beberapa tips nih buat teman-teman yang mungkin nanti bisa digunakan ketika mengerjakan soal-soal UTBK. Jadi tips yang pertama itu teman-teman harus punya ketenangan. Jadi buat ngerjain soal UTBK nanti, pastiin teman-teman dalam kondisi yang tenang, nggak punya pikiran berlebih, overthinking, ataupun lagi cemas. Pastiin teman-teman kondisinya nyaman dan tenang. Dan yang kedua, ketika mengerjakan soal-soal UTBK, teman-teman pastikan soal-soal yang dikerjakan yang mudah-mudah terlebih dahulu, yang bisa teman-teman kerjakan. Ketika mendapati soal yang susah, boleh dilanjut dulu untuk mengerjakan soal-soal yang lebih teman-teman kuasai. Nah, selanjutnya tipsnya itu adalah cek kembali. Jadi jangan sampai teman-teman udah ngerjain soal itu ada yang skip ataupun ada yang kurang tepat. Jadi dipastikan lagi dengan melakukan cek kembali terhadap soal-soal yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan satu lagi tips yang gak kalah pentingnya, ketika teman-teman nanti selesai mengerjakan soal UTBK, teman-teman evaluasi tuh apa aja yang udah teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman kuasai, apa yang belum dikuasai. Jadi nanti teman-teman bisa ya sedikit memberikan prediksi dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam UTBK tadi. Oke, itu tadi tips dari gua yang insya Allah bisa membantu teman-teman. So, semangat! Tips ataupun strategi dalam memilih jurusan atau program studi di SBMPTN. Tips yang pertama, kamu bisa memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing pada 2 PTN. Kemudian, tips yang kedua, pilihlah program studi sesuai dengan prioritas kamu. Maksudnya di sini kamu harus memilih program studi sesuai dengan minat dan kamu bisa maksimal di sana karena program studi ini akan kamu jalani selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan dari kedua pilihan program studi tersebut. Pastikan kamu menaruh pilihan pertama program studi yang sangat kamu minati, kemudian di pilihan yang kedua yang kurang kamu minati. Atau jika memang kedua pilihan program tersebut adalah kamu minati dua-duanya imbang, kamu bisa menaruh pilihan pertama pada program studi yang persaingannya jauh lebih ketat dibanding program studi yang kedua. Kemudian tips yang keempat, buatlah perencanaan yang sangat matang.
kamu harus berdiskusi baik kepada guru, kepada alumni, kepada orang tua dan sebagainya, karena terkadang ekspektasi kita terkait program studi tersebut tidak sama dengan realita yang pernah orang-orang alami di sana. Artinya kamu harus banyak belajar kepada orang yang sudah mengalami dan merasakan program studi tersebut, khususnya alumni di program studi tersebut ataupun di PTN itu. Kemudian tips yang kelima, kamu harus mengevaluasi diri. Kamu harus mengevaluasi gimana selama 3 tahun di SMA, apakah kamu benar-benar menikmati dan merasakan kamu cocok untuk masuk ke program studi tersebut. Karena kita memilih program studi bukan hanya dari minat kita sendiri, juga mengukur dari kemampuan kita, seperti itu. SBMPTN kali ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, karena SBMPTN kali ini menggunakan tipe soal Hodge, Higher Order Thinking Skill. Soal Hodge adalah soal yang menguji kemampuan bernaral tingkat tinggi, di mana kalian dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari suatu permasalahan yang ada. Nah, ciri-ciri soal Hodge adalah yang pertama, transfer suatu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, berhubung SBMPTN tinggal menghitung hari lagi, di sini ada beberapa strategi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, selalu kuasai konsep-konsep dasar yang penting karena soal Hodge sangat menguji kreativitas kalian dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan kreativitas itu hanya bisa tercipta apabila kalian memiliki konsep dasar yang kuat. Gak boleh instan, seperti menghafal buta atau rumus cepat. Kita harus mengerti dari mana datangnya rumus itu. Ketika nemu definisi, kita harus paham apa maksud dari definisi tersebut. Ketika belajar satu bab, kita harus mampu mengkaitkannya dengan bab-bab sebelumnya. Yang kedua, selalu baca soal dengan hati-hati. Apabila kalian benar-benar membaca soalnya dengan seksama dan memahami apa yang ditanyakan, kalian bisa melihat bahwa kadang soal Hodge tersebut sebenarnya simpel dan relatif mudah untuk dikerjakan. Jadi saran saya, coba kalian biasakan untuk membaca soal minimal sampai 3 kali supaya kalian paham betul apa yang sebenarnya ditanyakan soal tersebut. Catat semua informasi-informasi penting yang diberikan oleh soal tersebut. Yang ketiga, selalu periksa jawaban yang sudah dibuat agar sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Nah, ini sering menjadi hal yang dilupakan karena banyak orang beranggapan bahwa ia telah benar-benar selesai mengerjakan soal tersebut tanpa memeriksa kembali jawaban tersebut. Jadi saran saya untuk teman-teman, apabila kalian masih memiliki waktu, periksa kembali jawaban yang sudah kalian pilih seperti itu. Di sini saya berharap teman-teman bisa menjawab soal SBMPTN nanti dengan benar, dan saya berharap semoga kalian diterima di universitas yang kalian favoritkan. Jadi tetap semangat teman-teman, walaupun tinggal menghitung hari, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Aku berharap semoga teman-teman bisa menjawab soal SBMPTN nanti dengan benar, dan semoga teman-teman diterima di PTN favorit teman-teman. Persiapan yang terbaik untuk hari ini adalah melakukan pekerjaan hari ini dengan sangat baik. Nah, kita lanjutin ya. Untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi SBMPTN nanti, kalian itu harus rajin try out. Dengan rajin try out, kita dapat mengukur kemampuan kita dalam persiapan ujian nanti. Dengan rajin try out juga, kita memperkaya diri kita dengan tipe-tipe soal yang beragam yang bakal diujiankan nanti. Nah, yang ketiga, dengan rajin try out, kita belajar mengatur manajemen waktu kita dalam mengerjakan soal, di mana saat ujian itu kita harus mengerjakan soal secepat mungkin, teman-teman. Nah, yang keempat itu dengan rajin try out, kita melatih konsentrasi kita. Karena pada saat ujian yang notabene waktunya terbatas, kita harus konsentrasi sebaik mungkin. Nah, dengan rajin try out, kita juga menguatkan mental kita dalam menghadapi ujian nanti. Nah, pada akhirnya, hasil try out itu akan menjadi bahan evaluasi untuk diri kita. Nah, seperti kata Albert Einstein, teman-teman, kegilaan itu adalah saat kamu melakukan hal yang sama berulang kali
namun kamu mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, lakukan try out sebanyak-banyak mungkin dan evaluasi diri kalian. Thank you. Jadi itu ya teman-teman beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK dan SBMPTN. Tetap semangat untuk kalian para pejuang SBMPTN tahun ini. Ingat teman-teman, kesuksesan itu bukan datang dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Jadi tetap semangat mencapai keinginan kalian sampai sukses. Nah, di video selanjutnya kita juga bakal membahas beberapa sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Jadi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Bye-bye!